Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Fatmala dari FM21C. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi termodinamika dalam kehidupan sehari-hari dan di bidang farmasi. Sebelumnya, apa itu termodinamika? Termodinamika berasal dari bahasa Yunani yang berarti termos itu panas dan dinamik itu perubahan. Ini merupakan ilmu yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor, perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Adapun hukum-hukum termodinamika. Hukum 1 termodinamika yaitu hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya diubah bentuknya saja. Hukum kedua termodinamika yaitu kalor mengalir secara alami dari benda panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa dilakukan usaha. Hukum ketiga termodinamika, entropi dari suatu kristal sempurna pada absolut nol adalah sama dengan nol. Aplikasi hukum termodinamika banyak sekali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan contoh simpelnya yaitu seperti perubahan suhu pada tubuh kita. Kemudian jika gelas yang berisi air es terdapat embun atau tetesan air di luar gelas tersebut, itu disebabkan udara yang berada di luar gelas banyak mengandung uap air. Gelas yang berisi es ini bersuhu rendah, sehingga udara yang bersentuhan dengan gelas akan mengalami penurunan suhu. Jika suhu udara sudah sangat rendah, maka uap air akan mengembun dan berubah menjadi tetesan-tetesan air di luar gelas tersebut. Peristiwa ini seperti dalam hukum termodinamika 2. Selanjutnya ada termos. Termos merupakan penerapan hukum termodinamika 1. Termos ini merupakan suatu wadah yang terisolasi. Hal ini karena tabung yang digunakan sebagai wadah untuk menyimpan air terisolasi dengan lingkungan luarnya. Di antara tabung bagian dalam termos dengan bagian luarnya dipisahkan oleh suatu ruang hampa udara. Ruang hampa udara ini berfungsi untuk mencegah perpindahan kalor antar lingkungan dengan tabung bagian dalam termos ataupun sebaliknya. Seperti halnya saat kita memegang termos yang berisi air panas, tapi saat dipegang oleh kita tidak terasa panas. Kemudian selanjutnya adalah AC. AC ini merupakan penerapan hukum termodinamika 1, di mana AC mengubah energi listrik menjadi energi kinetik pada kondensor. Kondensor ini berfungsi untuk membuang panas refrigeran ke lingkungan, kemudian mengubahnya menjadi energi kinetik pada evaporator. Evaporator ini berfungsi memberikan udara dingin pada ruangan dengan cara perpindahan panas ke ruangan, kemudian mengubah energi kinetik pada konvensor. Konvensor ini memberikan tekanan pada refrigeran. Selanjutnya ada lemari es. Lemari es ini suatu unit mesin pendingin yang digunakan dalam rumah tangga untuk menyimpan bahan makanan ataupun minuman. Untuk menguapkan bahan pendingin diperlukan panas. Bahan pendingin yang sudah digunakan sudah menguap kurang dari 200 derajat Celcius. Panas yang diperlukan untuk penguapan ini diambil dari ruang pendingin, karena itu suhu dalam ruangan ini akan turun. Penguapan berlangsung dalam evaporator yang ditempatkan di dalam ruangan pendingin. Karena sirkulasi udara, ruang pendingin ini akan menjadi dingin seluruhnya. Selanjutnya adalah setrika. Setrika adalah salah satu alat elektronik yang termasuk dalam kelompok pemanas listrik, yaitu alat listrik yang menggunakan elemen pemanas sebagai komponen utamanya. Pada dasarnya, setrika listrik terdiri dari 4 bagian utama, yaitu elemen panas, gagang atau pegangan, kabel penghubung, dan lempeng logam besi atau baja dengan permukaan yang datar. Elemen pemanas merupakan bagian setrika listrik yang bertugas untuk mengubah energi listrik menjadi energi panas atau kalor. Gagang atau pegangan setrika merupakan bagian setrika yang berfungsi untuk menjalankan setrika dan terbuat dari bahan isolator yang tahan panas. Kabel penghubung merupakan bagian setrika listrik yang berfungsi untuk menghubungkan elemen pemanas dengan sumber listrik. Lempeng logam merupakan bagian setrika listrik yang berfungsi untuk meneruskan energi panas dari elemen ke baju atau kain yang akan setrika. Elemen pemanas pada setrika listrik biasanya berupa koil atau lilitan dawa yang dililitkan pada selembar bahan tahan panas, biasanya abses. Ketika kabel penghubung setrika dihubungkan ke sumber listrik, arus listrik akan mengalir melalui elemen. Hukum termodinamika 1 yang terjadi pada setrika adalah energi listrik yang digunakan berubah wujud menjadi energi panas, tetapi besarnya tetap konstan.
Contohnya yaitu kantong air panas atau botol panas untuk pengobatan nyeri perut, kemudian handuk panas untuk spasme otot atau fase akut polimelitis. Tujuannya, jika energi panas mengenai salah satu bagian tubuh, maka bagian tubuh tersebut suhunya akan meningkat. Kemudian melalui bagian tubuh, energi panas akan melakukan penetrasi ke dalam jaringan kulit dan masuk ke jaringan tubuh yang lebih dalam berupa panas. Panas tersebut diangkut ke jaringan lain dengan cara konveksi melalui cairan tubuh. Kemudian selanjutnya adalah sediaan emulsi. Emulsi adalah sistem yang tidak stabil. Secara termodinamika mengandung paling sedikit dua fase cair yang tidak bercampur. Satu di antaranya terdispersi sebagai globul-globul atau fase pendispersi. Dalam fase cair lainnya yaitu fase kontinu distabilkan dengan adanya bahan pengemulsi atau emulgator. Hukum termodinamika yang diterapkan pada sediaan emulsi ini hukum termodinamika 2. Selanjutnya ada EKG elektrokardiogram. Tubuh manusia memiliki potensial listrik. Denyut jantung manusia dapat teramati dengan adanya perubahan potensial listrik tersebut. Sensor ditempatkan pada lengan tangan dan kaki. Karena di tempat tersebut pulsa potensial denyut dapat menggambarkan kerja jantung yang sebenarnya. Pulsa denyut analog akan diubah ke pulsa listrik dengan rangkaian ADC dan kemudian data-data tersebut diolah dengan prosesor yang ada di FC.